Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Hari ini Ibu akan mencoba untuk mereview kembali materi kelas 7 ya, yang soal-soal latihan US-nya. Insya Allah sudah kalian kerjakan kemarin ya. Baik, kita akan mulai dari soal nomor 1. Pertanyaannya adalah prinsip menggambar yang memiliki arti, suasana, atau tata letak suatu objek adalah, jawabannya adalah B, komposisi. Nah, Ibu akan menjelaskan apa itu perspektif. Perspektif itu adalah gambar yang teknisnya menggunakan titik hilang. Gambar perspektif sendiri merupakan wujud dari gambar 3 dimensi. Jadi, gambar perspektif itu mengambil tekniknya titik hilang ya, jadi ada buat garis-garis dulu, nanti akhirnya itu menjadi sebuah gambar 3 dimensi ya. Komposisi itu sendiri pengertiannya adalah cara mengatur objek sedemikian rupa agar menghasilkan gambar indah dan menarik. Komposisi dapat disusun melalui bentuk, warna, latar belakang objek gambar. Nah, untuk proporsi pengertiannya adalah perbandingan dan perpaduan ideal dari bagian-bagian suatu objek. Keseimbangan adalah kesesuaian antara bidang dan objek gambar sehingga dihasilkan gambar yang harmonis. Nah, untuk D itu pencahayaan. Pencahayaan itu sendiri pengertiannya adalah tahap di mana kita memperkirakan dari mana arah datangnya sinar terhadap benda yang kita gambar. Seperti itu ya. Mudah-mudahan kalian jadi ingat kembali ya materinya. Pernah dipraktikkan pada saat awal pertama kali kalian masuk kelas 7. Oke, baik, untuk soal nomor 2. Pertanyaannya adalah langkah yang paling awal dalam menggambar adalah, itu jawabannya A, pengamatan. Nah, untuk langkah-langkahnya itu Ibu sudah tuliskan di sana. Yang pertama itu mengamati dan mengenali objek, mengenal detail-detail dari objek sehingga mudah dalam waktu menggambar. Jadi mengamati dulu ya. Terus yang keduanya itu menggambar sketsa secara konsep. Mau seperti apa sketsanya, konsepnya mau bagaimana. Terus menentukan sinar gelap dan terang. Mau dari arah mana kalian menggambar titik terang dan titik gelapnya. Terus yang keempatnya ini memilih teknik yang akan dipakai. Mau menggunakan teknik apa? Teknik arsir, dusel, terus blok dan yang lainnya. Dan yang terakhir itu adalah sentuhan akhir, di mana nanti kalian akan memperjelas dari objek gambar yang kalian buat ya. Baik, untuk nomor 3, pertanyaannya adalah dalam kegiatan menggambar dituntut objektivitas, artinya sesuai keadaan atau tempat baik titik-titik maupun warna. Jawabannya adalah komposisinya ya. Jadi ditentukan dulu komposisinya ya. Terus nomor 4. Jika ingin menggunakan teknik akuarel, bahan yang tepat untuk mewarnai adalah, sudah pasti ya, kalau akuarel berarti berkaitan dengan air gitu ya. Medianya itu cair. Yang paling tepat di sini adalah A, cat air. Yang nomor 5, benda yang bentuk dasarnya silinder disebut, sudah pasti ya, silindris. Kalau kubistis berarti bentuk-bentuk gambarnya itu kubus. Kalau simetris berarti bentuk-bentuknya ya seperti simetris, sama halnya dengan asimetris ya. Nomor 6, ragam hias disebut juga ornamen yang berasal dari kata ornamen yang berarti itu menghiasi. Jadi pengertian dari ornamen itu adalah menghiasi bidang-bidang gambar. Ya, misalkan kalian akan menggambar ikan, kalian gambar dulu ikan wujud aslinya gitu ya. Ikan yang biasa kalian lihat itu seperti apa. Nah, nanti mau bagian mana yang akan kalian hiasinya? Apakah misalkan siripnya gitu ya, atau misalkan badan ikannya gitu, atau yang lainnya. Nah, itu disebut dengan ragam hias, ya. Baik, untuk nomor 7 soalnya adalah berikut ini yang termasuk pengelompokan bentuk dalam seni rupa adalah, yang paling tepat itu adalah bentuk beraturan ya. Yang paling tepat berikut yang termasuk
pengelompokan bentuk dalam seni rupa ya. Jadi bentuk yang paling tepat itu adalah bentuk beraturan ya. Kalau kubistis, bentuk bebas dan silindris itu bagian dari bentuk-bentuk dari menggambar seni rupa ya. Nah, untuk yang 8, lilin, meander, tumpul, kawung, dan swastika termasuk ragam hias itu geometris ya. Jadi geometris itu yang tidak beraturan ya. Jadi kayak misalkan bentuknya itu kayak geometris itu bentuknya misalkan ada segitiga ya, ada segitiga, terus ada kotak-kotak gitu. Bukan beraturan, bukan tidak beraturan, maksud Ibu gambarnya itu bentuk-bentuk umum gitu ya, kayak segitiga, kotak, terus lingkaran-lingkaran kecil dan sejenisnya. Kalau non geometris mah yang tidak beraturan, lebih ke gambar desain batiknya itu lebih ke abstrak ya. Biasanya kalau yang gambar lebih ke abstrak itu banyaknya itu desain batik yang berasal dari Cirebon. Kalau yang desainnya geometris itu biasanya banyak sekali desain-desain batiknya itu asalnya itu berasal dari daerah Jawa seperti Pekalongan, Jogja dan sekitarnya ya. Oke, nomor 9, air, api, batu, gunung, awan dan matahari termasuk ragam hias. Nah, ini termasuk ragam hiasnya non geometris karena tidak beraturan. Api, air itu kan nggak ada bentuk khususnya gitu ya. Jadi ini lebih ke desain yang non geometris ya. Oke, kita akan lanjutkan ke nomor 10 ya. Nomor 10 ini pertanyaannya adalah langkah menggambar ragam hias yang berkaitan dengan penetapan gagasan gambar geometris manusia, hewan, tumbuhan atau benda alam adalah, jawabannya adalah menentukan tema ragam hias. Apa saja dari gagasan menggambar geometris manusia, hewan, tumbuhan atau benda alam itu, diantaranya adalah siapkan dulu ya, teknik itu siapkan dulu pola bentuk atau tema yang akan digambar. Setelah itu siapkan alat dan media gambar. Yang ketiganya, perhatikan pola bentuk ragam hias yang akan digambar, tentukan ukuran pola gambar yang akan dibuat. Buatlah sketsa di salah satu bidang yang telah dibuat sebelumnya. Yang keenamnya, buatlah bentuk yang sama atau bisa dijiplak ya pada bidang yang lain untuk membuat desain. Ini sih sebetulnya untuk membuat desain ragam hias batik ya. Nomor 11, menggambar ragam hias dengan menggunakan alat, bentuk, penggaris dan jangka disebut dengan teknik B. Jawabannya itu mistar. Nomor 12, bernyanyi tanpa iringan alat musik itu disebut dengan akapela. Pengertian dari akapela sendiri adalah suatu teknik bernyanyi yang dilakukan sekelompok orang atau grup tanpa iringan alat musik. Kalau unisono itu bernyanyi dengan satu suara. Kor itu bernyanyi dengan lebih dari 15 orang ya. Solo itu bernyanyi sendirian. Solo itu sendiri berarti ya. Sekarang kita masuk ke nomor 15. Berikut ini yang tidak termasuk titik-titik artikulasi adalah, jawabannya C. Jadi yang termasuk titik-titik artikulasi itu adalah bibir luar, bibir dalam, gigi, rongga gigi, pasca rongga gigi, perlangitan gigi ya. Jadi di atas langit-langit gigi, dekat langit-langit gigi antara gigi satu dengan gigi yang lainnya. Terus ada langit-langit yang paling atas, langit-langit belakang, tekak ya, hulu kerongkongan dan celah suara. Oke, nomor 14, istilah unisono berasal dari kata uni yang berarti menyatu atau sama, dan sono yang berarti itu sono artinya itu adalah harmoni ya atau kesesuaian nada. Oke, kita akan masuk ke nomor 15. Organ tubuh tempat pita suara berasal adalah laring ya atau pangkal tenggorokan. Nomor 16, organ tubuh yang tergolong sebagai organ penggetar adalah pita suara. Jawabannya D ya. Nomor 17, unsur paling utama dari tarian adalah, jawabannya A, gerak. Unsur utama dalam tarian itu ada 3 ya. Gerak ini tuh ya, gerak, ruang, waktu dan tenaga. Ini maksudnya ya. Gerak,
Bentar ya. Gerak, ruang dan waktu serta tenaga. Ini satu lagi ya. Ruang. Oke, maaf sebentar. Unsur paling utama ya, di sini unsur paling utama tarian adalah gerak. Nah, unsur-unsur dalam gerakan tari itu, unsur-unsur dalam tarian itu ada gerak, ruang, waktu, dan tenaga. Ini satu lagi kurang ya. Dan tenaga ini ya. Dan tenaga. Oke, jadi yang paling utamanya itu adalah gerak dulu ya. Setelah gerak baru ada ruang, baru ada waktu, dan menggunakan tenaga ya atau kekuatan. Oke, nomor 18. Titik pandang penari dengan penonton sebagai titik sentralnya disebut adalah fokus ya, fokus tarian. Oke. Oke, kalau nomor 19 kita lihat, nomor 19 itu adalah pertanyaannya, waktu yang dipakai untuk menyelesaikan rangkaian gerak sehubungan dengan tempo dan dinamika gerak disebut adalah irama gerak ya. Jadi irama gerak dalam sebuah tarian ya. Oke, nomor 20, peragaan gerak dengan menggunakan titik-titik sebagai sarana mewujudkan sebuah tarian yang memiliki karakter gerak yang berbeda sesuai dengan tema tari. Itu jawabannya adalah B, tenaga. Nomor 21, tari adalah ungkapan jiwa yang mewujudkan dalam rangkaian gerak tari yang digayakan secara berkesinambungan dengan titik-titik yang indah, dengan irama yang indah. Yang titik-titik yang indah, jawabannya adalah irama ya. Oke, nomor 23, waktu sepanjang gerak penari sejak mulai menari sampai selesai disebut A, irama gerak. Ya, oke, nomor 23. Berikut ini yang tidak termasuk gerak murni yang mengutamakan keindahan semata adalah jawabannya C, meliukan badan. Oke. Nomor 24, penari melakukan gerakan meloncat sambil menggerakkan salah satu tangan ke atas, termasuk gerak tingkatan pada level tinggi ya, karena sambil meloncat ya. Kalau sedang itu berdiri, kalau rendah itu biasanya jongkok atau duduk. Nomor 16 itu tingkatan jangkauan yang telah ditentukan dan disesuaikan dengan aturan gerak tari disebut, jawabannya D, level ya. Nomor 26, pola lantai garis lengkung dipakai untuk memperoleh kesan halus ya. Pola lantai lengkung itu halus. Nomor 27, pada level sedang atau medium, penari biasanya melakukan gerakan berdiri. Nah, kalau berdiri itu levelnya sedang. Kalau loncat levelnya tinggi, kalau duduk atau jongkok itu levelnya rendah ya. Oke, nomor 28. Memperagakan rangkaian gerak tari untuk menghindari kemonotonan penampilan gerak atau menyusun gerak harus menggunakan level gerak yang bervariasi pastinya ya. Jadi level geraknya enggak level sedang aja. Jadi ada level rendah, ada level sedang, dan ada level tinggi. Nanti dipresentasikan saja level rendahnya misalkan 25%, tuh level tingginya misalkan 25%, nanti level sedangnya misalkan 50% ya. Nanti bisa disesuaikan sesuai tarian yang akan dipergunakan. Nomor 29, oke. Pada level rendah, penari biasanya melakukan gerakan jengkeng ya. Jengkeng itu apa sih? Kakinya agak dilipat gitu ya, atau duduk, disebut duduk. Bisa menggunakan gerakan duduk juga. Nomor 30, teknik gerak yang memiliki sifat dan ritmis karena masing-masing penari mempunyai tempo sendiri-sendiri. Yang satu lebih dulu daripada yang lain, tetapi dengan selang tempo yang sama disebut teknik gerak berurut. A, itu jawabannya A, berurutan atau susul menyusul disebut dengan canon ya. Seperti itu. Nomor 31, level gerak tari adalah jangkauan peragaan titik-titik dalam ruang gerak tari.
Oke, baik anak-anak, kita akan melanjutkan ke nomor 31 ya. Ekor gerak tari adalah jangkauan peragaan titik-titik dalam ruang gerak tari oleh penari itu sendiri. Jawabannya adalah D, dinamika ya. Nah, untuk nomor 32, gerak kaki atau jejak langkah kaki penari disebut dengan A ya, pola lantai. Oke, kita masuk ke soal nomor 33. Pada level tinggi, penari biasanya melakukan gerakan C. Jawabannya itu melompat. 34. Pola lantai akan terbentuk jika penari melakukan pergerakan gerak dengan perpindahan tempat. Itu bisa kalau tanpa ada pergerakan tempat tidak akan disebut dengan adanya pola lantai dalam sebuah tarian. Ya, nomor 35 itu teknik gerak yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan, baik gerak, bentuk, level, arah hadap maupun ekspresi penari disebut dengan teknik gerak. Jawabannya adalah D ya. Jawabannya adalah D, serempak atau disebut dengan unison. Ya, nomor 36. Tata rias yang bertujuan untuk membentuk penari yang sesuai dengan karakter yang diperankan disebut dengan rias karakter. Ya, nomor 37. Tarian bentuk tunggal yang ditarikan secara massal dapat menggunakan rias-rias dan busana yang sama, berarti ya semuanya. Nomor 38. Bentuk penyajian seni tari berdasarkan jumlah penari dibedakan menjadi 3, yaitu tunggal, berpasangan, dan kelompok. Oke, berikutnya 39. Memperagakan tari dengan berpedoman 1, 2, 3, 4, 5, maksudnya di sini ya, dan seterusnya disebut menari berdasarkan hitungan. Nomor 40, suara yang berasal dari manusia seperti suara mulut, tepuk tangan, dan entakan kaki disebut dengan musik internal. Nomor 41, tarian berpasangan karena beda jenis atau karakter tokoh dapat dipastikan tata rias dan busananya disesuaikan dengan karakternya. Kalau misalkan karakternya laki-laki ya berarti bajunya pun atau tata riasnya pun untuk laki-laki. Sebaliknya kalau tata riasnya untuk tokohnya wanita atau perempuan itu berarti sudah pasti karakter kostum dan riasannya pun untuk wanita atau perempuan ya. Nomor 42, berdasarkan sumber suara irama musik untuk pertunjukan tari dapat dibedakan menjadi 2, yaitu internal dan eksternal. Ya, kalau internal itu dalam diri kita, kalau eksternal itu di luar tubuh kita atau dengan menggunakan alat musik. Ya. Nomor 43, tari kelompok yang bentuk penyajiannya berupa drama tari atau tarian berdialog juga akan berbeda-beda sesuai dengan titik-titik tokoh masing-masing. Jawabannya adalah A, karakter tokoh masing-masing. Oke, nomor 44, tata rias dan busana tari berpasangan atau kelompok disesuaikan dengan D, bentuk penyajian, tema, dan karakter. Nomor 45, yang terakhir, memperagakan tari dengan berpedoman pada instrumen penghasil suara disebut menari berdasarkan B, iringan. Ya. Oke, baik anak-anak, alhamdulillah untuk pembahasan hari ini Ibu cukupkan sekian. Semoga kalian bisa paham dan bisa mengerti ya dengan apa yang Ibu jelaskan dan review kembali materi-materinya. Oke, terima kasih anak-anakku. Tetap semangat, Fidelta 22, doa kami untuk kalian semuanya. Tetap semangat. Ibu akhiri untuk pembahasan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.